Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam.
Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya.
Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya.
Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun.
Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation.
Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang
Vina meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temannya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya.
Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya.
Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan.
Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan Tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi.
Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya.
Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024.
Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024.
Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut.
Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016.
Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas.
Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temannya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon.
Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu,
kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024.
Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam.
Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja.
Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik.
H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa,
menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan PEGI, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut,
tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin. Ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin.
Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya.
Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun.
Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation.
Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uyakuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uyakuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang
Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temannya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya.
Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya.
Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan. Dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan.
Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan Tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi.
Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya.
Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024.
Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temannya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024.
Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut.
Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016.
Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas.
Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon.
Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Peggy Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Peggy Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Peggy Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Peggy Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Peggy Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Peggy menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu,
kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024.
Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam.
Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja.
Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik.
H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa,
Menjelang pra-peradilan, berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan pergi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI,
ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation.
Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin.
Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina, pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya.
Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun.
Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Peggy, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awalnya petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation.
Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SJ, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uyakuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uyakuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang
Ia meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temannya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya.
Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. "Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi," ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya.
Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal, petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temannya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk,
seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan Tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya, penyelidikan itu tidak dilakukan secara scientific crime investigation. Pihak kepolisian kini mengungkap pengakuan di balik penyelidikan soal awal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Polri menyebut jika pihaknya ternyata tak teliti hingga awalnya menduga jika kematian Vina dan Eki hanya kecelakaan lalu lintas saja. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan jika saat itu pihaknya mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Hingga akhirnya polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SCI, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa, tuturnya. Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggota yang menangani penyelidikan awal kasus kematian Vina dan pacarnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika anggota tersebut saat ini sudah ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk kekurang telitian dari anggota dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 lalu, kata Sandi kepada wartawan, Jumat, 21 Juni 2024. Meski begitu, Sandi tak menjelaskan lebih rinci soal identitas anggota yang tidak teliti hingga sanksi yang didapat tersebut. Dia hanya memastikan Propam sudah memberikan saksi kepada anggota tersebut. Sebelum itu, Sandi menyebut awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27. Di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, ucap Sandi.
Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara scientific crime investigation. Kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti, sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan SC, ucapnya. Dia menyayangkan sikap anggota saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. H1 Sidang Pra-Peradilan Pegi Setiawan, sang pengacara dibuat terharu dengan dukungan warga Cirebon. Ternyata baru-baru ini, puluhan warga menggelar petisi untuk memberikan dukungan kepada Pegi Setiawan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Petisi tersebut dilakukan warga dengan cara menandatangani spanduk bergambar Pegi Setiawan dan bertuliskan, "Bebaskan Pegi Setiawan." Diketahui, sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada esok hari, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti dan saksi ahli demi membuktikan Pegi Setiawan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Pegi Setiawan tengah bersiap menghadapi sidang pra-peradilan, pengacara, keluarga hingga warga Cirebon mengurai dukungan. Selain menandatangani spanduk, seluruh kuasa hukum Pegi Setiawan juga membagikan stiker bergambar Pegi. Pantauan tribun di lokasi, aksi tersebut juga turut diikuti oleh keluarga besar Pegi Setiawan. Para warga tak hanya ikut menandatangani spanduk itu, mereka juga turut serta berjalan kaki dari kampung keberadaan rumah Pegi menuju Jembatan Talun. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan rasa terharunya terhadap dukungan masyarakat tersebut. Saya terharu melihat masyarakat yang luar biasa, menjelang pra-peradilan berbagai aksi solidaritas gerakan sosial masyarakat yang peduli dengan kebebasan Pegi, ujar Tony RM saat diwawancarai di lokasi bersama puluhan anggota tim kuasa hukum lainnya, Sabtu, 22 Juni 2024. Tony menyatakan bahwa petisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan doa agar sidang pra-peradilan berjalan lancar dan adil. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina, oleh sebab itu kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini, meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina.